nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Karena hakikatnya kata Allah, kalian tidak akan mampu untuk pernah berlepas dari nikmat yang Allah berikan. Setiap saat, setiap waktu seorang hamba itu pasti berada pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelazimannya kapanpun seorang hamba Allah, seorang muslim khususnya, dia terus berhadapan dengan nikmat Allah. Idealnya adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pastikan orang-orang yang bersyukur, kata Allah, kami akan tambah nikmat yang ada pada orang tersebut. Benar-benar Allah akan menambahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beliau pernah bersabda, "Miftahu az-ziyadatu asyukur." Kunci dari bertambahnya sebuah kenikmatan adalah ketika kalian pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat yang kita dapatkan, maka bentuk syukur terbaik ketika kita bicara kesehatan adalah dia gunakan untuk semampu dia melakukan ketaatan. Sehingga ketika kita bicara perintah, maka Allah senantiasa menyebutkan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Ketika bicara perintah, maka bahasa Al-Quran, pernyataan Nabi adalah beribadah semampu kita. Tapi ketika bicara larangan, tidak ada pernyataan jauhilah semampu kalian. Allah dan Rasul menyebutkan hindari dan jauhi, tidak ada kata-kata semampu kita. Kenapa? Karena menjauhi sebuah larangan itu lebih mudah daripada mengerjakan pada satu perbuatan. Menjauhi dia hanya sekedar bersikap tidak melakukan, selesai. Tapi ketika bicara perintah, dia mengerjakan. Sehingga pada saat dia mengerjakan, maka kadar masing-masing kita berbeda. Sehingga bahasa Al-Quran, bahasa hadis-hadis Nabi, semua perintah itu bahasanya adalah semampu kita. Tapi bahasa larangan bukan semampu kita, tapi hindari sudah selesai, jauhi sudah selesai. Kadada dalam Al-Quran, kadada dalam hadis Nabi, jauhilah zina semampu kalian. Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Kada boleh kita memadahkan sakawa aku enak kada minumnya sedang. Semua larangan itu tidak ada istilah semampu kita. Karena berhenti pada satu perbuatan atau tidak melakukan pada satu perbuatan itu jauh lebih mudah daripada mengerjakan satu perbuatan. Dia hanya pasif, sementara melakukan satu perbuatan dia aktif. Oleh karena itu, semua bahasa Al-Quran, semua bahasa hadis-hadis Nabi, pada saat bicara perintah, maka semampu kita. Dan walillahilhamd, segala puji milik Allah, kita diberikan kemampuan untuk kembali hadir di salah satu tempat terbaik di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat seorang muslim berada di dalamnya mengalir doa para malaikat. Satu tempat yang seorang muslim ketika dia merasa nyaman, dia mendapatkan janji perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu imamun 'adilun syaban nasha'a fi ibadati rabbi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid rajulani tahabba fillah istama'a wa tafarraqa 'alaihi wa rajulun da'atu imra'atu dzatu jamali wa mansabin faqala inni akhafallah wa rajulun yatasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa yamini hatta la ta'lam shimali wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat 'ainah. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang merasa nyaman untuk berada di masjid. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa poin, beberapa hal yang ditunggu oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ulun katakan ini kajian berulang, namun perlu untuk kembali kita push, kembali harus kita dorong. Agar apa? Agar kita memahami bahwasanya saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, siapapun itu yang sudah qadar Allah masya, yang sudah Allah takdirkan mendahului kita, mereka benar-benar berhajat untuk ditolong oleh orang-orang yang masih hidup. Semua orang yang meninggal sekarang di alam barzah, yang bisa mereka andalkan adalah hanya perbuatan baik yang sudah pernah mereka lakukan. Kita sering mendengar, kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur, kita diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk mendapatkan waktu. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan, kita benar-benar dapat hasil dari ketaatan tersebut. Nabi ingatkan kepada kita, fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kalian, kata Nabi, jangan pernah remehkan sebuah kebaikan walaupun itu sesuatu yang sepele. Karena boleh jadi kebaikan yang sepele itu, ini yang mengangkat derajat kita, ini yang memudahkan urusan kita pada kehidupan akhirat. Hari ini ketika kita baca subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah azim, ini kalimat yang ringan, tapi kalau kita sudah wafat, kita akan mendapatkan bagaimana dahsyat keutamanya kalimat tersebut. Rasul sebutkan kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan untuk diucapkan, kata Nabi. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, 2 kalimat yang menentukan langkah kalian di akhirat. Di antaranya adalah subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. Orang duduk kemudian dia baca subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Dia baca kalimatnya, dia basahi lisannya. Yang dia dapatkan nanti pada kehidupan akhirat, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Hari ini ringan untuk kita ucapkan. Kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Tahukah kita apa keutamaan la haula wala quwata illa billah? Di antaranya adalah dia menguasai harta terbaik yang letaknya di sorga. Ala adulukum ala ayatun kanzu min kunuzil jannah. Apakah kalian mau, kata Nabi, untuk kalian bisa menguasai harta terbaik yang letaknya di sorga? Bayangkan ada harta terbaik yang letaknya di sorga. Para sahabat menyebutkan, bala ya Rasul, kami mau ya Rasulullah. Kata Nabi, hauqalah la haula wala quwata illa billah. Orang yang baca la haula wala quwata illa billah, dia akan menguasai harta terbaik yang letaknya di sorga. Bayangkan, kalau ada hari ini orang cari harta terbaik, dia berjuang sangat keras, mungkin boleh jadi sekian tahun, puluhan tahun mungkin, baru dia mungkin dapatkan harta terbaik menurut dia. Ada orang baca la haula wala quwata illa billah, berapa durasi detik yang dia dapatkan. Ini yang kita maksud ketika seseorang diberikan durasi, diberikan waktu untuk melakukan ketaatan, maka dia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita sekarang, keluarga kita sekarang, atau bahkan mohon maaf orang tua kita sekarang, atau mungkin anak-anak kita yang mendahului kita, sekarang mereka berada di alam barzah. Mereka hanya mengandalkan apa yang sudah pernah mereka lakukan. Sehingga apa? Mereka berhajat untuk mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang masih hidup. Paling tidak, kata para ulama, ada 2 sebab besar kenapa kita harus memberikan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal. Paling tidak ada 2 sebab kenapa kita harus
memberikan dan menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Yang pertama, ada pahala besar bagi orang-orang yang menghadirkan kebaikan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan kita tahu hidup kita ini kita perlu untuk mendapatkan ganjaran. Kita tahu ibadah kita tahu hidupnya kita mutlak untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali tujuan pokok adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita harus paham, kita harus punya pemikiran bahwasanya adanya kita pada kehidupan dunia tujuan utama itu untuk beribadah. Kadagasan makan terus, bukan untuk makan tidur dan yang lainnya, bukan untuk bersenang-senang, ahlan wasalan dengan bersenang-senang, tapi dunia sementara. Kesenangan yang sebenarnya ketika kita berada di dalam sorga. Dunia itu untuk beribadah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan itu untuk beribadah. Apa itu ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah menuturkan yang namanya ibadah, kata beliau, ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'al az-zahir wal batin. Yang namanya ibadah, kata beliau, adalah segala sesuatu apapun itu bentuknya, minal qaul, dari ucapan, wal amal, dan dari perbuatan, az-zahir wal batin, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Selama dia dicintai, selama dia diridhai oleh Allah, maka itulah ibadah. Segala sesuatu apapun itu, ucapan kita, perbuatan kita, terlihat ataupun tidak terlihat. Ada orang berpikir ini dan yang lainnya untuk kebaikan, itu ibadah. Ada orang yang menyandarkan urusannya kepada Allah, dia bertawakal, itu ibadah. Ada orang yang mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, itu ibadah. Kadang ada orang yang hanya sekedar berjalanan aja, kemudian terucap Masya Allah, kemudian dia mengagungi apa yang Allah ciptakan, itu pun ibadah. Segala sesuatu apapun itu, kata Syekhul Islam, dari ucapan, dari perbuatan, terlihat ataupun tidak terlihat, selama dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu ibadah. Jadi ibadah itu umum, segala apapun itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu meninggal dunia, maka mereka berhajat untuk apa? Untuk ditolong oleh orang-orang yang masih hidup. Mohon maaf, jangankan orang-orang yang tidak baik yang diwafatkan oleh Allah, orang-orang yang baik sekalipun mereka sangat-sangat bergembira ketika kita memberikan kebaikan kepada mereka. Kenapa? Kalau ada orang yang meninggal dan dialah orang-orang yang baik, mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam barzah. Tapi ketika kebaikan itu kita hadirkan kepada mereka, maka servis dan derajat yang ada pada mereka itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seseorang kemudian dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kenapa? Karena perbuatan yang dia lakukan. Satu waktu ketika dia mendapatkan kenikmatan tersebut, ternyata kenikmatan yang ada pada dirinya di kesempatan berikutnya diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini pun kemudian berkata, kenapa hari ini saya mendapatkan kenikmatan yang lebih? Maka dijelaskan, ada kebaikan yang dihadirkan oleh orang yang masih hidup kepada engkau. Artinya apa? Orang yang masih hidup masih bisa memberikan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dua sebab kenapa kita harus menghadirkan kebaikan. Yang pertama, itu pahalanya besar. Bukankah sururun yudkhilu ala qalbil muslim khairu min a'takifa fi hadza masjid syahra? Bukankah Nabi itu pernah menyebutkan kapanpun kita menghadirkan kebahagiaan, memberikan surur, memberikan kebahagiaan kepada hati seorang muslim, kita bantu orang tadi dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, atau apapun itu, sehingga dia tertolong, sehingga dia merasa berbahagia dengan pertolongan kita, itu pahalanya tidak main-main. Kata Nabi, lebih baik daripada engkau iktikaf di Nabawi selama 1 bulan penuh. Kita punya 24 jam. Dari 24 jam, salah satu target ideal yang harus kita dapatkan adalah menghadirkan kebahagiaan untuk siapapun. Di 24 jam kita pernah memberikan kebahagiaan kepada orang lain, orang tersebut sururun yudkhilu ala qalbil muslim. Orang itu berbahagia dengan apa yang dilakukan oleh seorang muslim kepada dia, maka pahalanya, kata Nabi, yang memberikan kebahagiaan tadi lebih baik daripada engkau harus pergi ke Madinah, engkau masuk Masjid Nabawi, engkau ambil tempat di situ, engkau iktikaf selama 1 bulan penuh. Semua orang tahu bagaimana beratnya yang namanya iktikaf. Iktikaf itu beratnya luar biasa. Bukankah mayoritas kita akan tumbang ketika iktikaf selama 1 bulan?
Bukankah sebahagian kita mungkin hanya mampu beriktikaf selama 10 hari? Ini pun kadang kita cari malam ganjilnya saja. Ini pun kadang 27 dan 29-nya aja. Ini pun kadang 2 jam, 3 jam kemudian kita keluar dari masjid. Sekarang ada amalan yang ringan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau kita menghadirkan kebahagiaan kepada siapapun, maka itu pahalanya kata Nabi lebih baik daripada engkau iktikaf di Nabawi, masjid terbaik kedua setelah Masjidil Haram. Di Nabawi kata Nabi selama 1 bulan penuh. Pahala besar ini yang harus kita incar. Kita berikan kebahagiaan untuk orang yang sudah meninggal. Karena mereka hanya sekarang mampu bertahan dengan amal ibadah yang sudah pernah mereka lakukan. Sebab yang kedua kata para ulama, kenapa kita harus menghadirkan kebahagiaan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia? Mohon maaf. Boleh jadi orang-orang yang meninggal sekarang kita mungkin pernah melakukan kezaliman kepada mereka. Daripada urusannya berat, daripada urusannya nanti sangat-sangat sulit pada kehidupan akhirat, mumpung kita ini masih hidup, kita berikan kebahagiaan kepada mereka dengan harapan ketika nanti pada kehidupan akhirat, orang-orang yang meninggal dunia yang tahu dia diberikan kebahagiaan untuk dari orang-orang yang masih hidup yang mungkin pernah menzalimi dia, maka orang tidak akan menuntut nanti pada kehidupan akhirat. Boleh jadi mungkin orang yang sudah meninggal dunia sekarang, kita mungkin pernah melakukan kezaliman kepada mereka. Boleh jadi. Sehingga pada saat kita memberikan kebahagiaan kepada mereka, mereka tidak tuntut. Kenapa? Kita yang masih hidup yang mungkin pernah melakukan kezaliman kepada dia, melakukan kebaikan untuk orang yang mungkin pernah kita zalimi. Seorang suami yang ditinggal seorang istri, boleh jadi ketika masa hidupnya terlalu banyak menuntut hak. Terlalu banyak kezaliman dari seorang suami kepada seorang istri. Terlalu kasar mungkin ucapan yang dia berikan kepada istrinya. Kemudian istrinya sudah meninggal dunia. Jelas ada penyesalan dari seorang suami. Maka dia bisa berikan kebahagiaan untuk istrinya yang sudah meninggal dunia. Seorang istri yang ditinggal oleh seorang suami yang dulu mungkin tidak terlalu menyelesaikan kewajiban yang diwajibkan kepada seorang istri. Mungkin terlalu banyak untuk membantah seorang suami, tidak terlalu bersyukur dengan apa yang sudah dihadirkan oleh seorang suami. Meninggallah suami tersebut, maka boleh jadi ada penyesalan dari seorang istri. Maka dihadirkan kebahagiaan untuk suaminya yang sudah meninggal dunia. Seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya, boleh jadi mungkin orang tuanya sudah membimbing anak tersebut, tapi anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga anak ini merasa dia tidak maksimal untuk biru walidain kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Sehingga dia lakukan kebahagiaan, dia berikan kebahagiaan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Begitupun ketika orang tua ditinggal anak-anaknya, boleh jadi ketika dia bersama anak-anaknya, dia tidak benar-benar membimbing anaknya ke jalan yang baik. Boleh jadi mungkin anaknya hanya dibiarkan dia. Sehingga orang tuanya perlu untuk menghadirkan kebahagiaan untuk anaknya yang sudah meninggal dunia. Sehingga kata para ulama, 2 sebab ini yang menjadikan kita harus memberikan kebahagiaan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Pahala besar. Yang kedua adalah menutup kesalahan kita atau mungkin ketidaksempurnaan kita pada muamalah dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Kita harus bicara standar yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Bukan melakukan satu perbuatan di luar dari apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena tidak semua amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tidak semua kebaikan yang bisa kita lakukan, yang kita kirimkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Standarnya jelas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Para ulama membagi di 2 bagian. Bagian yang pertama adalah kita bisa melakukan kebahagiaan, memberikan kebahagiaan untuk orang yang sudah meninggal dunia kepada siapapun. Kelompok yang kedua adalah kebahagiaan ini hanya bisa dilakukan dari anak untuk orang tua dan bukan orang lain. Kelompok yang pertama yang kita bisa melakukan kebahagiaan, memberikan kebahagiaan untuk orang yang sudah meninggal dunia umum untuk siapapun itu bisa. Pertama adalah kita kirimkan doa terbaik. Doa dari siapapun untuk orang yang meninggal itu pasti sampai.
Ketika kita doakan orang tua kita, doakan saudara kita, doakan anak-anak kita, doakan mungkin keluarga kita, sepupu kita, atau siapapun, atau orang yang mungkin pernah kita zolimi dengan ghibah dan fitnah kita, maka itu doa sampai. Kita doakan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan, ya Allah lapangkan kuburnya, ya Allah angkat derajatnya pada derajat yang terbaik. Semua doa yang kita kirim untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sampai. Bukan hanya dari anak kepada orang tua. Terlalu banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya pada saat kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu doanya sampai. Allahumma ighfir lana waghfir minal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ampuni dosa muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, al ahya yang masih hidup wal amwat, dan orang-orang yang meninggal. Kalaulah seandainya doa itu tidak sampai, maka tidak ada kata-kata amwat. Doa untuk orang yang sudah meninggal dunia dari siapapun itu sampai. Kita doakan mereka. Ada orang yang mungkin kita pernah ghibah orang tadi. Daripada urusannya berat nanti pada kehidupan akhirat. Daripada kita berhadapan dengan hadis Rasul, atadruna mal muflis? Qalu al-muflis minna ma la dirham wa la mata'. Faqala innal muflis min ummati man yati yaumil qiyamati bis salati was siyami waz zakah wa yati wa qad shatama hadha qadaba hadha daraba hadha akala mala hadha fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi ukhida min khataya fatura itu matura ila nar. Oh, ini adalah Nabi itu pernah berkumpul bersama para sahabat. Beliau bertanya, ya hai para sahabatku, siapa orang-orang yang bangkrut dari umatku? Para sahabat menyebutkan orang-orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak punya dinar dan dirham, habis kekayaannya ya Rasul. Kata Nabi, orang yang bangkrut pada umatku adalah orang yang amal ibadahnya banyak sekali. Dia banyak sholat, dia banyak puasa, dia banyak sedekah. Namun di sisi lain kata Nabi, syatama hadza qadha fa hadza daraba hadza akala mala hadza. Di sisi lain kata Nabi, dia hina orang lain, dia cerca orang lain, dia ghibah orang lain, dia hancurkan kehormatan orang lain, dia pukul orang lain, dia ambil harta yang bukan milik dia. Maka nanti pada kehidupan akhirat, yauma la yanfa' malu walal banun. Ketika pada kehidupan akhirat tidak ada manfaat faedah harta dan keturunan. Kita harus bayar dosa-dosa kita dengan amal soleh kita. Ketika habis kebaikan tadi, maka dosa yang ada pada orang-orang yang dizolimi dilimpahkan kepada orang yang menzolimi, kemudian dihempaskan dalam neraka Allah. Daripada kita berhadapan dengan hadis ini, ketika kita pernah mungkin ghibah orang lain, ketika kita mungkin pernah fitnah orang lain, ketika kita pernah mungkin cerca orang lain, dan kita belum musafahah, kita belum bersalaman dengan orang tadi. Benar memang bersalaman itu menggugurkan dosa. Idza iltaqa baina muslimain fatafassaha fasaqata dzunubahuma kama saqata waraqati minasyajarah. Dua orang muslim bertemu kata Nabi, kemudian saling bersalaman, maka gugurlah dosa di antara keduanya sebagaimana gugurnya dedaunan dari pepohonan. Kita pernah ghibah orang, kita pernah fitnah orang, kita bersalaman dengan orang tadi, gugur dosa kita. Para ulama menyebutkan apakah kita harus menyampaikan kesalahan kita kepada orang tadi? Apakah kita harus katakan aku pernah menyambati ikan bahari? Apakah kita harus mengucapkan aku pernah ghibah ikam? Apakah harus kita ucapkan? Kata para ulama tidak perlu. Karena kalau kita ucapkan ini akan terjadi fitnah yang lebih besar. Akan terjadi permusuhan. Kadang ada sebahagian orang seperti ini. Jangan sariklah ya. Dipadahkannya dulu, jangan sariklah ya. Ketika itu disyaratkan, para ulama menyebutkan ini akan menjadikan kemudaratan yang lebih besar. Rasul ketika menyebutkan idza iltaqa baina muslimin, ketika bertemu dua orang muslim, mereka saling bersalaman, gugur dosa di antara keduanya. Nabi tidak menyebutkan kalian harus ceritakan kesalahan kalian, tidak. Karena kalau kita ceritakan kesalahan kita kepada orang tadi, maka boleh jadi mungkin dia memaafkan secara lisan, tapi hatinya tidak memaafkan. Boleh jadi ada dendam, boleh jadi ada kemudaratan yang lebih besar. Boleh jadi ketika itu syaitan akan bermain untuk apa? Untuk menggoda orang tadi. Sehingga Rasul tidak mempersyaratkan kalian harus ceritakan, tidak. Orang-orang yang sudah meninggal, yang mungkin kita pernah ghibah dia, yang mungkin pernah kita fitnah dia, kalaulah seandainya kita belum bersalaman untuk niat dan meminta maaf, maka kita bisa kirim doa untuk mereka. Jadi wah ini banyak bersalaman aja sudah. Banyak bersalaman aja sudah. Kita bersalaman ini menggugurkan dosa. Bersalaman satu dengan yang lainnya itu menggugurkan dosa. Tidak perlu kita untuk
saya pernah ini dan yang lain, tidak perlu. Tapi jangan juga untuk bersalaman dipikirkan pulang. Kalau dua orang muslim bertemu, kata Nabi, maka gugur dosa di antara keduanya. Kalaulah seandainya kita belum pernah atau tidak sempat bersalaman dengan orang yang sudah meninggal dan dialah orang yang pernah kita zalimi, paling tidak doa yang kita hadirkan. Mereka berhajat sekali. Mereka sangat-sangat berhajat. Doa kita kirimkan, ya Allah ampuni fulan, rahmati fulan. Kita sebut nama-nama mereka. Kita mungkin pernah melakukan dosa kepada si fulan dan yang lainnya. Teringat kita sebutkan nama, ya Allah ampuni fulan, rahmati fulan. Karena setiap doa-doa yang kita kirim untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bermanfaat. Benar memang ulama khilaf, apakah mereka langsung mengetahui doa tersebut dari kita atau tidak? Ulama memang berbeda pendapat. Namun zahir hadis, ketika Nabi pernah menjelaskan, ada orang tua yang ketika itu didoakan oleh anaknya, kemudian dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Malaikat berkata, anakmu mendoakan engkau. Dari inilah akhirnya sebahagian ulama memberikan satu pemahaman, namun ini khilaf. Berarti orang-orang yang kita doakan pada saat mereka sudah meninggal dunia, mereka tahu kiriman doa-doa yang kita minta kepada Allah untuk orang-orang yang meninggal dunia. Dengan dalil ketika ada orang tua mendapatkan kenikmatan yang lebih, maka orang tersebut kemudian bertanya kepada malaikat, kenapa saya mendapatkan kenikmatan yang lebih? Dan dijawablah, anakmu mendoakan engkau. Nah, dari inilah yang digunakan pendapat bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia kemudian kita doakan, boleh jadi mereka mengetahui, sehingga hasilnya tidak ada tuntutan nanti pada kehidupan akhirat. Ini yang kita harapkan. Amalan yang kedua yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia untuk menghadirkan kebahagiaan agar kita juga mendapatkan pahala yang besar adalah, kalaulah seandainya orang-orang yang meninggal ini justru pernah melakukan kezaliman kepada kita. Kalaulah seandainya orang yang meninggal itu justru pernah melakukan dosa kepada kita, kalau kita mampu berlapang dada untuk memaafkan kesalahan mereka, maka mereka akan sangat berbahagia dengan sikap kita. Mereka berat sekali sekarang berada di alam barzah. Dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Kalaulah seandainya mereka melakukan kezaliman, dosa atas kita, mereka ghibah kita, mereka pernah fitnah kita, kalau kita mampu melapangkan kesalahan mereka, maka mereka akan sangat berbahagia. Dan membahagiakan orang lain, itu pahalanya melebihi daripada i'tikaf di Nabawi selama 1 bulan penuh. Tapi di poin ini cukup berat. Ada sebahagian orang yang mungkin punya kemampuan, ada sebahagian orang yang terngiang dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Sebahagian orang, karena kita berurusan di akhirat di situ. Sebahagian orang hadang karena ikam mati, sakit mana rekam, karena bertamu pulang kita di akhirat. Sebahagian orang seperti itu. Dan kita katakan, jelas semua orang akan memberikan kemakluman ketika kesalahan tersebut sangat fatal. Nyaman ikam menyambat memaafkan, jam merasa maka ikam tahu ya. Pada saat kita mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain, itu pahalanya besar. Bahkan dia dijanjikan masuk ke dalam surga. Kalau kita mampu memaafkan kesalahan orang lain, kita dijanjikan surga. Semakin besar kesalahan orang tersebut kepada kita dan kita mampu memaafkan, semakin mulus kita berada di dalam surga. Nabi itu pernah menjelaskan, di surga itu ada 8 pintu. Ada babus sholah, pintu orang-orang yang rajin sholatnya. Ada babus sedekah wa babus zakah, ada orang-orang yang kuat sedekahnya. Ada babur royan, orang-orang yang kuat berpuasa. Ada babu zikir, bab atau pintu orang-orang yang banyak zikir. Ada babu birru walidain, berbakti kepada orang tua. Ada juga babul jihad, pintu orang-orang yang kuat jihadnya. Ada juga pintu kadzibinul ghaidza wal 'afina 'anil nas. Ada pintu yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bayangkan diberikan pintu khusus bagi orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena itu berat. Ada pintu sholat, wajar orang itu masuk surga karena mungkin sholatnya dia kuat tahajudnya, dia kuat sholat sunnah yang lainnya. Ada babu zakat dan sedekah, ada pintu sedekah dan pintu zakat. Wajar orang ini hatinya begitu baik, terus dia sedekah. Ada pintu birru walidain, ini pun wajar kata para ulama, berbakti kepada orang tua.
Tapi Allah juga bikin pintu di sorga yang dikenal dengan istilah kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Pintu orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, orang yang berlapang dada dengan kesalahan orang lain. Dia bukan ahli tahajud, dia bukan ahli puasa, dia bukan ahli sedekah, dia bukan ahli zikir. Ibadahnya standar, bahkan boleh jadi sangat tipis. Tapi dia punya karakter mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang mereka sekarang sangat-sangat berat. Orang-orang yang melakukan kezaliman, dosa atas manusia yang lain, kemudian dia meninggal dunia di alam barzah, di detik dia diturunkan di alam barzah, maka kehidupannya sangat berat. Jangankan model yang seperti ini, ada orang punya hutang dan dia tidak selesaikan hutangnya, sebaik apapun dia belum akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Karena orang yang meninggal dia punya hutang tidak dia selesaikan, dia belum mendapatkan kenikmatan walaupun dia adalah orang yang baik. Terlebih ketika dia bukan orang yang baik. Bayangkan hanya masalah hutang. Maka jadi antara satu hal yang juga sangat-sangat diperintahkan bagi kita, kalaulah seandainya, kalau memungkinkan, orang yang meninggal itu dia punya hutang dengan kita dan belum dia selesaikan, dan bisa kita maafkan hutang tersebut, maka ini kenikmatan yang benar-benar didapatkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang meninggal dunia, ketika dia punya hutang dan belum dia tuntaskan, mohon maaf, sebaik apapun orang ini pada kehidupan dunia, dia belum akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Datang seseorang, ketika Nabi datang kepada salah satu sahabat, berkumpul para sahabat, ada satu sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya ini orang yang ikut berperang di jalan Allah? Apakah saya bisa masuk ke dalam sorga ketika saya mati syahid?" Kata Nabi, "Engkau bisa masuk sorga dengan syahidnya engkau." Maka besoknya Rasul cari orang tersebut, Rasul dapatkan. Kata Nabi, "Subhanallah, laqad nuzila minat tasydid." Dan diulangi Nabi sebanyak 3 kali. Maha suci Allah, telah terjadi musibah yang sangat besar. Kalaulah seandainya ada orang yang berperang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid, kata Nabi, kemudian dia dihidupkan lagi, kemudian dia mati syahid lagi, dihidupkan lagi, kemudian dia mati syahid. Dan ini mustahil. Mati hidup lagi misalnya. Dan dia mati syahid terus sebanyak 3 kali, kata Rasulullah. Walaupun dengan model amalan yang seperti itu, tapi dia punya hutang, maka dia belum mendapatkan kenikmatan yang ada di alam barzah. Dia belum akan dapat berada dalam sorga sampai dituntaskan hutang tadi. Kalau seandainya orang yang meninggal tadi punya hutang dengan kita maafkan hutang dia, kita ikhlaskan, maka itu benar-benar sangat menolong. Kita kawa memaafkannya kalau duitnya kada banyak. Kalau inggan sudah ratusan juta, ya mungkin kita berpikir, mungkin sebagian orang jelas dia berpikir. Tapi kalau mungkin 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 misalnya, sampai mungkin 1 juta misalnya, bagi sebagian orang mungkin mampu. Bagi sebagian orang mungkin mampu. Tapi kalau kita hadirkan kebahagiaan, kita maafkan mereka kesalahan dia, maka itu benar-benar menjadikan kita mendapat pahala yang sangat besar. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Kita bisa datang ke kubur mereka, ziaratul kubur. Ziaratul kubur kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia itu dihajat sekali, ditunggu sekali. Ditunggu oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW beliau pernah menyebutkan dalam satu hadis, "Idza zaran akhan lahu wa yu'arifuhu bid-dunya kana yubashiruh." Ketika kalian menziarahi orang yang sudah meninggal dunia dan orang tersebutlah orang yang pernah kita kenal pada kehidupan dunia, maka mereka akan sangat berbahagia. Di antara yang ditunggu pada saat kita ziaratul kubur adalah pertama ucapan salam. Mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah meninggal. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum mulahikun nas'alallahu lana wa lakumul afiyah. Salam kesejahteraan kepada kalian muslim laki-laki, muslim perempuan yang mereka sudah meninggal dunia, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Dan insyaallah kami pun juga mengikuti apa yang kalian dapatkan. Kami pun juga akan meninggal. Kami bermohon kepada Allah agar kita semua mendapatkan afiat. Ucapan ini
Bermanfaat kapan? Kalau kita ziaratul kubur. Kalau sekarang kita ucapkan, orangnya jauh misalnya matinya, kuburannya jauh, ini tidak bermanfaat. Tapi kalau doa dimanapun, kapanpun itu bermanfaat. Kita doa di dekat kubur itu bermanfaat. Sebagaimana ketika kita doa di masjid. Tapi ucapan salam itu hanya khusus ketika kita berada di areal pekuburan. Di antara yang membedakan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang yang meninggal, doa dimanapun itu bisa sampai. Tapi ucapan salam tidaklah sampai kecuali kita di depan kubur-kubur mereka. Dan kata Nabi, yubashiruh, mereka sangat bergembira dengan kedatangan kita. Kita perlu untuk ziaratul kubur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.